Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ke-8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kebijakan Makro dalam Perspektif Monetaris. Di tim kami ada 4 orang, saya sendiri bernama Ahmad Rizky Mubarok. Selanjutnya, Saya Kurnia Ilahi. Saya Lugiansyah Galih Pangestu. Saya Ferdinand Zakian. on cam guys, kalau ngomong on cam ya. Oke, presentasi ini akan membahas gagasan pokok aliran monetaris, jenis-jenis kebijakan monetaris, serta pengaruh implementasinya terhadap perekonomian. Slide pertama, kita membahas gagasan pokok pemikiran aliran monetaris. Slide ini akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Kurnia Ilahi. Silakan Kurnia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gagasan pokok aliran monetaris. Yang pertama yaitu penekanan pada peranan jumlah uang. Aliran monetaris menekankan peranan penting jumlah uang beredar dalam perekonomian. Yang kedua yaitu kritik terhadap aliran Keynesian. Aliran Keynesian menyerang pandangan aliran Keynesian mengenai penentuan pendapatan. Yang ketiga yaitu keengganan terhadap kebijakan makroekonomi aktif. Para monetaris berpendapat bahwa kebijakan makroekonomi aktif termasuk kebijakan fiskal dan moneter hanya akan memperburuk kondisi ekonomi. Yang keempat yaitu penekanan pada pertumbuhan moneter yang stabil. Moneter meyakini bahwa pertumbuhan moneter yang stabil sangat penting untuk mencegah inflasi dan fluktuasi ekonomi. Next. Tokoh aliran monetaris. Yang pertama yaitu Milton Friedman. Milton Friedman dianggap sebagai pelopor aliran monetaris modern. Ia mendapatkan hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1976. Yang kedua yaitu merupakan salah satu tokoh penting dalam aliran monetaris modern. Bersama Friedman, ia menulis buku A Monetary History of the United States. Yang ketiga ada Karl Brunner. Karl Brunner seorang ekonomi dari University of Rochester juga dianggap sebagai tokoh yang sejalan dengan pandangan aliran monetaris. Yang keempat ada Alan Meltzer dan Bennett MC Callum. Alan Meltzer dan Bennett MC Callum yang berasal dari Macmillan termasuk pendukung aliran monetaris dan berkontribusi dalam mengembangkan pandangan aliran ini. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Rizky Mubarok. Oke, selanjutnya adalah perbedaan antara aliran monetaris dan Keynesian. Perbedaan yang pertama adalah dari pandangan dasar. Menurut aliran monetaris, permintaan agregat sangat dipengaruhi oleh perkembangan uang beredar dan pengaruh stabilnya. Mereka meyakini bahwa mekanisme pasar berjalan secara otomatis dan harga dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Menurut Keynesian, memandang perekonomian sebagai sistem yang kompleks dan menganggap bahwa faktor lain selain uang beredar juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi. Mereka percaya adanya kekakuan dalam mekanisme pasar, seperti kontrak kerja atau peraturan harga oleh pemerintah. Perbedaan yang kedua adalah pengaruh uang pada aktivitas ekonomi. Menurut aliran monetaris, bahwa uang hanya mempengaruhi tingkat inflasi dan tidak memiliki pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi real. Oleh karena itu, mereka berpendapat
bahwa kebijakan moneter harus difokuskan pada pengendalian inflasi. Menurut Keynesian, bahwa uang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi real selain inflasi. Mereka meyakini bahwa kebijakan moneter dapat digunakan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi real, terutama dalam jangka pendek. Yang ketiga, kebijakan moneter. Aliran monetaris memandang kebijakan moneter sebagai alat untuk mengendalikan inflasi dan tidak sebagai instrumen untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi real. Aliran Keynesian percaya bahwa bank sentral memiliki kewenangan untuk menggunakan kebijakan moneter secara aktif untuk mengatasi fluktuasi ekonomi real. Dengan kata lain, mereka memandang bank sentral memiliki kewajiban untuk merangsang atau memperlambat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter. Perbedaan yang terakhir ada kebijakan fiskal. Aliran monetaris lebih mendukung kebijakan fiskal yang konservatif atau kontradiktif, yang berarti lebih fokus pada penghematan dan pengurangan defisit anggaran. Menurut aliran Keynesian, lebih cenderung mendukung kebijakan fiskal ekspansif, seperti pengurangan pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengatasi pengangguran. Selanjutnya, ada jenis-jenis kebijakan monetaris. Jenis-jenis kebijakan monetaris mencakup kebijakan kontradiktif dan ekspansif yang digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi perekonomian. Yang pertama ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif digunakan ketika perekonomian terlalu panas dan tujuannya adalah memoderasi pertumbuhan ekonomi dan menghindari hyperinflasi. Tindakan yang dilakukan meliputi 1. Kenaikan suku bunga kebijakan. Ini membuat biaya pinjaman lebih tinggi, mengurangi minat konsumen, dan bisnis untuk meminjam. Yang kedua, ada operasi pasar terbuka dengan menjual surat berharga pemerintah. Hal ini mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk dipinjamkan oleh bank komersial dan meningkatkan suku bunga. Yang ketiga, meningkatkan rasio cadangan wajib. Bank harus menyisihkan lebih banyak deposit sebagai cadangan, mengurangi jumlah yang dapat mereka pinjamkan. Ini semua berkontribusi pada penurunan jumlah uang beredar dan permintaan agregat, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, inflasi yang lebih moderat, dan peningkatan pengangguran. Yang kedua, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif digunakan ketika ekonomi sedang melemah atau mengalami resesi, dengan tujuan merangsang pertumbuhan ekonomi. Tindakan yang dilakukan meliputi 1. Pemotongan suku bunga kebijakan. Ini membuat biaya pinjaman lebih rendah, mendorong konsumen dan bisnis untuk meminjam untuk mendukung pembelian barang dan jasa, serta investasi dalam barang modal. Yang kedua, operasi pasar terbuka dengan pembelian sekuritas pemerintah. Ini menghasilkan aliran uang ke bank komersial yang dapat menghasilkan lebih banyak pinjaman baru. Yang ketiga, menurunkan rasio cadangan wajib. Dengan menurunkan jumlah yang harus disimpan sebagai cadangan, bank memiliki lebih banyak uang yang dapat dipinjamkan. Kebijakan moneter ekspansif bertujuan meningkatkan permintaan agregat dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang cocok ketika ekonomi sedang lesu. Dengan demikian, jenis kebijakan yang diterapkan tergantung pada kondisi ekonomi saat ini.
Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya bernama Lucky. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan aliran monetaris. Kita akan membahas kelebihannya terdahulu. Yang pertama itu kelebihannya keseimbangan kegiatan ekonomi. Kaum monetaris berpendapat bahwa perekonomian cenderung menuju keseimbangan tingkat output rendah, di mana sumber daya tidak digunakan sepenuhnya. Terus kelebihan yang kedua itu ada pengaruh suku bunga dan harga. Kaum monetaris percaya bahwa penurunan suku bunga akan merangsang investasi, sementara penurunan harga melalui Pigou Effect akan mendorong konsumsi. Dan kelebihan yang ketiga itu ada kebijakan moneter kontraktif. Kaum monetaris lebih suka kebijakan moneter yang kontraktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi pengangguran. Dan juga ada kelemahannya. Yang pertama itu ada asimetri kebijakan moneter. Kebijakan moneter seringkali terjadi karena terkena asimetri. Kebijakan uang ketat mungkin lebih efektif dalam mencegah pinjaman baru karena pengurangan kelebihan cadangan. Sebentar ya, Mas. Tetapi kebijakan Saya uang mudah mungkin musola mana tuh? kurang efektif karena bank mungkin enggan meminjamkan lebih banyak uang selama resesi. Oh, lurus lagi, Mas. Kelemahan yang Belok kedua kanan, itu belok ada dilema antara persediaan uang dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter dapat kanan. mempengaruhi baik persediaan Jalan lagi uang ada maupun jalan ke tingkat bawah. suku bunga, tetapi tidak kedua-duanya dapat dikendalikan secara bersamaan. Coba Oke, video call. slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu duanya. Ferdinand Nah, Zakian. lurus lagi. Heeh. Oke, baik. Jadi di sini ada pengaruh implementasi kebijakan monetaris terhadap perekonomian. Kebijakan monetarisnya itu ada menurunkan tarif bunga warung es lah. dan Gua di dampaknya situ itu dulu ya. mendorong investasi dan pertumbuhan Saya ekonomi. lagi ada meeting. Karena Bentar, soalnya. satu, biaya pinjaman menjadi lebih rendah. Dua, Teman-teman peningkatan saya kok di situ. pengeluaran konsumen dan lain Nah, iya, sebagainya. ikutin jalan aja terus sampai Kebijakan monetaris yang kedua ada operasi pasar terbuka. Dampaknya itu menstabilkan pasar uang dan suku bunga. Karena operasi ini dapat membantu menstabilkan pasar uang dan suku bunga. Karena bank sentral dapat menggunakannya untuk mencapai beberapa tujuan kebijakan moneter. Yang ketiga dari kebijakan monetaris yaitu meningkatkan cadangan wajib minimum. Dampaknya itu mengurangi suplai uang dan mendorong kenaikan suku bunga. Karena langkah ini membatasi kemampuan bank untuk menciptakan uang dan memberi pinjaman. Ini terkait dengan mekanisme yang disebut multiplier uang. Kebijakan monetaris yang keempat itu ada mengetatkan margin recruitment. Dampaknya itu mengurangi spekulasi dan membantu menstabilkan pasar keuangan. Tindakan yang mengharuskan investor atau spekulan untuk menyediakan lebih banyak modal sendiri ketika mereka ingin berinvestasi atau berspekulasi di pasar finansial. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Aliran monetaris memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kebijakan ekonomi makro. Namun, implementasinya membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai pasar dan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang efektif antara otoritas moneter dan pemerintah. Oke, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Untuk sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab. Teman-teman semua silakan yang ingin menjawab on cam dan perkenalkan nama. Boleh yang mau bertanya?
Saya Kaila Insania Rasyadira dari kelompok 9. Izin bertanya, apa perbedaan antara pelonggaran kuantitatif dan kebijakan ketat dalam konteks kebijakan monetaris? Terima kasih. Oke, terima kasih Kela. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya. Saya Damar Teja. Satu-satu ini. Mas Damar dulu, boleh silakan. Oh iya baik. Saya Damar Teja Sukmana dari kelompok 6 ingin bertanya, kebijakan apa yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi inflasi seperti yang terjadi pada politik pasar terbuka? Kebijakan apa yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi inflasi seperti yang terjadi pada politik pasar terbuka? Oke, sudah kami catat pertanyaannya. Terima kasih Mas Damar. Selanjutnya, Mbak Ade. Izin bertanya, saya Denisa Fitri dari kelompok 6. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang mempengaruhi naik turunnya suku bunga pada aliran monetaris? Terima kasih. Hal apa saja yang mempengaruhi naik turunnya suku bunga? Begitu Mbak Ade? Iya, Mas Barok. Terima kasih. Beri kami waktu sebentar untuk mencatat jawabannya. Oke. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kela ya. Tadi pertanyaannya, apa perbedaan antara pelonggaran kuantitatif dan kebijakan ketat dalam konteks kebijakan monetaris? Jawabannya adalah pelonggaran kuantitatif bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dan likuiditas di pasar keuangan untuk merangsang aktivitas ekonomi. Sedangkan kebijakan ketat bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan mencegah terjadinya overheating dalam ekonomi dengan mengurangi pasokan uang. Begitu Mbak Kela, apakah sudah jelas jawabannya? Jelas, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Damar, silakan dijawab oleh Kurnia. Kurnia masih ke-mute. Baik, saya Kurnia Ilahi akan menjawab pertanyaan dari Saudari Damar. Pertanyaannya adalah, kebijakan apa yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi inflasi seperti yang terjadi pada politik pasar terbuka? Jawabannya adalah, politik pasar terbuka dapat mengatasi masalah inflasi dengan cara menjual surat-surat berharga yang akan membuat orang-orang tertarik untuk membelinya sehingga jumlah uang beredar akan berkurang. Bagaimana Damar Teja? Apakah sudah mengerti dengan jawabannya? Baik, sudah mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan Ade akan dijawab oleh Lucky. Ya, saya akan menjawab. Ma. Di kamar dulu. Ya. Di kamar. Kamar. Iki lagi kerja dulu. Yang kedua, persaingan antar bank. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Yang keempat, profit yang ingin didapatkan. Yang kelima, yaitu jangka waktu. Sekian. Gimana buat Mbak Ade? Apakah sudah jelas? Terima kasih, sudah cukup jelas jawabannya.
Oke, sesi tanya jawab sudah selesai. Dengan demikian saya tutup presentasi kelompok kami malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.